Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan tentang PKN Bab 2. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjek, yaitu aspirasi bagi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita Indonesia telah merebut kemerdekaan. Negara yang merdeka berarti negara terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain, yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Alinea keempat, negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran kesatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki persatuan. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis sebab tujuan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan
baik kalimat ataupun kata. Terima kasih.